Halo, apa kabar? Saya Nico Omeriongkere, VP Research and Analysis dari PT Valburi Asia Futures. Welcome to Valburi News. Hari ini saya akan menyampaikan research report terbaru kami mengenai gold versus currencies. The battle continues, di mana kita akan melihat bersama-sama pertarungan yang sangat seru yang berlangsung pada saat ini di antara emas di satu sisi dan mata uang di sisi lainnya. Nah, jika misalnya Anda dikasih pilihan antara uang kertas atau misalnya dolar dalam contoh ini, atau misalnya emas, kira-kira yang mana akan Anda pilih gitu. Nah, saya harap setelah Anda melihat slide-slide ini, mudah-mudahan akan jelas kira-kira yang mana yang lebih bernilai dalam jangka panjangnya. Apakah itu uang kertas atau yang disebut uang, atau misalnya precious metal seperti misalnya emas. Nah, banyak orang tidak mengetahui bahwa emas sebetulnya berkinerja cukup baik pada tahun 2014. Katanya tidak bagus emas itu dan ditinggalkan oleh begitu banyak investor. Tetapi kalau kita melihat secara objektif data-data yang ada, kita melihat bahwa sebetulnya emas adalah the second best performing currency, atau misalnya mata uang, kalau kita misalnya menganggap sebagai uang, seperti saya melakukan sendiri gitu, yang berkinerja terbaik kedua setelah US dollar. Jadi kalau kita melihat misalnya 2014, emas itu hanya terdepresiasi terhadap US dollar sekitar 1,5%, namun dalam mata uang yang lainnya, kalau kita melihat di baris ini, menguat cukup signifikan, boleh dikatakan. Misalnya kalau kita melihat terhadap euro, pada tahun 2014, emas itu naik 12% lebih. Juga misalnya kalau kita melihat Aussie dollar, juga melemah 7% lebih terhadap harga emas. Dan juga misalnya pound sterling turun 5% dalam mata uangnya, yaitu emas sendiri. Kalau 2013 kita mengingat itu tahun yang sangat-sangat buruk untuk emas itu, di mana misalnya emas turun lebih dari 28% terhadap US dollar. Namun, kita melihat juga 2015 harga emas itu merangkak naik di dalam semua currency secara umum. Jadi kita melihat bahwa awal tahun ini emas sudah berkinerja cukup baik, bahkan lebih baik ketimbang misalnya tahun 2014 dan tahun 2013. Ini memberikan harapan kepada pelaku pasar di pasar emas bahwa precious metals, diantaranya emas, perak dan juga platinum, akan berkinerja cukup baik ke depannya. Nah, salah satu faktornya tentunya kalau kita melihat adalah bahwa demand atau permintaan terhadap physical gold, emas secara fisik itu masih cukup tinggi. Terutama kalau kita melihat negara-negara Asia, dan juga dalam contoh ini Rusia, di mana Russian Central Bank atau bank sentral di Rusia itu memborong emas secara terus-menerus, terutama kalau kita melihat di chart ini, setelah global financial crisis yang terjadi 2008 dan juga 2009, kita melihat bahwa Rusia secara terus-menerus meningkatkan cadangan dalam bentuk emas. Ini juga akhir-akhir ini tentunya punya hubungan dengan masalah geopolitik yang berlangsung, di mana Rusia itu sebetulnya karena dikenakan sanksi oleh Amerika Serikat, dia melawan dengan menjual US Treasuries atau obligasi pemerintah Amerika Serikat, dan dia menggantikannya dengan membeli emas. Jadi salah satu faktor di mana emas itu ada harapannya naik ke depannya adalah physical demand, terutama di Asian countries dan juga Rusia. Nah, kalau kita misalnya membicarakan Asian countries, itu pasti itu China, di mana demand-nya luar biasa tingginya. Kalau kita melihat di chart ini, mulai 2009, again, setelah global financial crisis, kita melihat bahwa demand-nya itu sangat-sangat kuat, di mana mereka telah membeli lebih dari 8.000 ton hanya dalam 6 tahun. Jadi, ini tentunya akan merupakan faktor yang sangat-sangat besar dalam mendongkrak harga emas ke depannya. Lalu kalau kita melihat juga terhadap berbagai mata uang itu, emas juga sebetulnya menunjukkan bahwa ini merupakan safe haven. Karena kemarin mungkin masih ingat pada tahun 2014, apalagi tahun 2013, banyak orang mempertanyakan apakah emas ini sebetulnya masih merupakan safe haven atau tidak.
Nah, ini terbukti bahwa sebetulnya kalau ada krisis mata uang, ya dalam contoh ini misalnya euro, emas itu selalu berkinerja baik dan peranannya sebagai safe haven sangat-sangat terlihat. Kalau kita misalnya melihat tahun 2014, harga emas itu berkisar di antara 920 hingga 980 euro per troy ounce. Namun, pada akhir tahun yang lalu dan juga awal tahun ini melonjak secara signifikan lebih dari 10% terhadap euro. Nah, ada beberapa faktor kita tahu bersama, misalnya keputusan Bank Sentral di Swiss yang patokannya dilepas terhadap euro, itu pengaruh buruk terhadap euro dan baik untuk emas dalam hal ini. Juga misalnya QE yang dilakukan sama European Central Bank itu juga menyebabkan bahwa euro terdepresiasi terhadap mata uang yang lain. Dan juga akhir-akhir ini masalah Yunani yang masih membebani euro belakangan ini juga menyebabkan bahwa orang sebagian, kalau kita melihat, pindah ke emas. Nah, ini contoh kedua. Kita melihat juga Canadian dollar juga mengalami nasib serupa, di mana kita melihat pada akhir tahun yang lalu dan awal tahun ini dia melemah secara signifikan terhadap emas itu. Ada dua alasan utama kalau kita melihat. Pertama itu penurunan harga minyak yang menyebabkan pendapatan negara berkurang secara dramatis, dan juga kalau kita melihat belakangan ini Bank Sentral juga di Kanada memutuskan untuk menurunkan suku bunga dari 1% ke 0,75%. Nah, faktor-faktor inilah yang menunjukkan sekali lagi bahwa emas itu tetap merupakan safe haven ketika ada masalah dengan mata uang. Entah itu misalnya euro, Canadian dollar, kita melihat juga kemarin di Rusia di mana ruble melemah secara signifikan dan emas itu naik banyak sekali. Juga kalau kita melihat misalnya di Jepang dengan quantitative easing yang dilakukan secara terus-menerus di Jepang, orang juga sebagian mulai memindahkan asetnya dari misalnya Japanese yen ke dalam emas. Nah, kalau kita melihat secara teknikal bagaimana gambarannya? Nah, pertama saya memperlihatkan apa yang terjadi pada akhir tahun yang lalu, di mana kita telah menyelesaikan kemungkinan besar ya wave 5. Nah, kenapa demikian? Karena kita melihat dalam wave 5 juga ada 5 gelombang lagi. Jadi kita melihat dua fifth waves atau dua gelombang kelima menunjukkan bahwa kemungkinan besar penurunan harga emas itu telah selesai di 11 November, di mana harga mencapai sekitar 1.131.85. Nah, sekarang kita melihat harga mulai naik. Apakah ini akan berlanjut terus atau tidak? Mari kita melihat dalam beberapa slide berikutnya ya. Nah, kalau kita melihat sebetulnya secara de facto emas itu masih bearish. Nah, kenapa saya mengatakan demikian? Karena kalau kita melihat trend line di sini yang merupakan resistance selama ini yang berlangsung, kalau kita melihat 2 tahun terakhir ini, itu sebetulnya belum dilampaui. Dan selama level itu belum dilampaui, kita belum bisa mengatakan bahwa gold itu sebetulnya bullish. Nah, the line in the sand atau level kunci pada saat ini adalah 1.300 yang merupakan resistance untuk jangka pendek ini. Nah, satu hal yang juga sangat-sangat menarik untuk diperhatikan dalam chart ini adalah bahwa kita kemungkinan sekarang telah membentuk wave atau gelombang 1, lalu turun 2, naik 3, turun 4, yang berlangsung pada saat ini yang kita bicara, dan berada di sekitar 1.220, dan nanti jika misalnya resistance ini bisa dipecahkan, berarti dia akan membentuk wave 5. Namun, kalau misalnya resistance ini bertahan dalam beberapa pekan ke depannya, jangan-jangan bahwa ini sebetulnya wave A diikuti oleh wave B dan C, di mana kita ke depannya akan kembali turun dalam wave 1, 2, 3, 4, 5, dan membentuk low atau level terendahnya yang lebih rendah ketimbang 1.130 sekitarnya. Jadi, perlu diperhatikan dengan seksama resistance ini yang berada di sekitar 1.300, apakah itu level akan dipecahkan ke atas
atau tidak. Nah, ini kuncinya karena pada saat ini masih saja kita harus mengakui bahwa pasar emas itu masih bearish selama level ini tidak berhasil dilampaui. Nah, kalau kita melihat lebih jangka pendek lagi, kita melihat bahwa level kuncinya untuk support kali ini adalah channel line di sini. Kalau kita melihat secara garis besarnya, harga emas bergerak di antara channel line ini. Ini adalah resistance untuk saat ini, dan ini adalah supportnya. Nah, supportnya kalau kita melihat sekitar berada di 1200. Jadi boleh dikatakan secara garis besarnya ada dua level yang sangat penting untuk saat ini di pasar emas, yaitu support di sekitar 1200 dan resistance di sekitar 1300. Jadi kita akan melihat beberapa hari bahkan pekan ke depannya yang mana akan dipenetrasi. Kalau misalnya 1200 dipecahkan ke bawah, berarti kita akan cenderung menjadi makin bearish. Namun kalau misalnya sebaliknya, level 1300 bisa dipecahkan ke atasnya, kita cenderung akan menjadi sangat bullish. Nah, jika misalnya level 1300 ke atasnya berhasil dipecahkan, ada beberapa level berikutnya yang akan merupakan resistance. Misalnya yang pertama ada di 1340, lalu yang kedua di 1380, yang ketiga di 1425, dan yang keempat di 1475. Nah, resistance yang sangat-sangat luar biasa kuatnya yang terakhirnya ada di 1550. Mungkin ingat atau tidak, pada tahun 2011 dan juga 2012, level ini 1550 merupakan very strong support pada waktu itu. Yang pada saat ini tentunya setelah dipecahkan ke bawahnya akan merupakan very, very strong resistance. Jadi jika misalnya pasar menjadi bullish, saya rasa target utama untuk tahun ini adalah 1550. Jika level ini bisa dicapai, sudah cukup bagus menurut saya. Namun kita melihat juga dalam perjalanan ke level itu masih ada beberapa level yang perlu dilampaui terlebih dahulu. Nah, ini juga chartnya dari kita in-house. Kita melihat juga secara garis besarnya kalau kita melihat Elliott Wave di monthly chart, sejak mulainya bull market di pasar emas, kita melihat kita telah membentuk wave satu naik itu sekitar mulai tahun 1998-1999. Lalu dia berkonsolidasi 2 tahun. Kalau kita melihat di sini sekitar 2000 hingga 2002, dia turun pelan-pelan tetapi tidak terlalu banyak. Lalu dia beranjak naik lagi dan membentuk a very long and strong third wave. Itu biasa karena pada umumnya wave 3 adalah yang paling panjang dan paling kuat kalau kita melihat. Namun perlu dicatat juga, kalau pasar komoditas seringkali kita akan melihat bahwa justru wave kelima atau gelombang kelima merupakan yang paling besar, yang disebut juga extended fifth wave kalau bahasa kerennya atau bahasa Inggrisnya. Nah, kalau kita melihat juga wave 4 ini, kenapa saya pikir udah selesai terbentuk pada saat ini. Kalau kita melihat sebetulnya ini boleh dikatakan dia udah turun dalam 5 waves atau 5 gelombang turunnya, itu 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan ini juga sebetulnya kita melihat dibarengi dengan bullish divergence yang sangat jelas terpampang di relative strength index. Nah, biasanya kalau kita melihat di antara wave nomor 3 dan wave nomor 5, seringkali akan terjadi divergence dalam hal ini, bullish divergence. Nah, ini juga sinyal yang cukup kuat bahwa kemungkinan besar, sekali lagi kemungkinan besar, karena kita belum yakin selama level di 1300 belum pecah. Namun kalau misalnya level ini yang paling rendah sebelumnya itu di 1131.85 tetap bertahan, kita kemungkinan besar telah selesai turunnya. Untuk saat ini kita melihat juga dia berkonsolidasi di antara 1200 dan 1300. Nah, sekali lagi juga kita melihat level 1300 sangat-sangat pentingnya karena pada saat ini juga sebetulnya merupakan 50% Fibonacci retracement dari level tertingginya ke level 680 yang mulai
terbentuk di 2008-2009 ya, ketika terjadi global financial crisis. Nah, ini juga pertanyaan yang sangat penting saya pikir, apakah sejarah akan mengulang diri di mana harga emas ke depannya akan masuk ke tahap kedua boleh dikatakan dari bull market ini ya. Karena kalau kita melihat ke belakangnya ya, dalam tahun 70-an bull market sebelumnya di pasar emas itu kita melihat sebetulnya bull market itu berlangsung dalam dua tahap yang dilingkari pada chart ini. Nah, kalau kita melihat misalnya harga emas itu merangkak naik, di sini kita melihat sampai $200 per troy ounce, lalu dia turun 50%, ini 50%, mungkin tidak terlihat di chart ini, sampai $100 per troy ounce. Lalu dari sini banyak orang mengatakan, wah kayaknya bull marketnya sudah selesai di pasar emas dan emas itu akan turun secara terus-menerus. Namun apa yang terjadi? Kita melihat dia ternyata itu naik dari $100 per troy ounce hingga mencapai $850 per troy ounce atau naik 8,5 kali ya. Nah, kalau kita melihat di sini dia konsolidasi tahun 80-an, 90-an, lalu dia merangkak naik seperti tadi kita melihat di chart sebelumnya, dia mulai naik sekitar 1999 sampai kemarin 2011 dia naik dari 250 hingga sekitar 1920, lalu dia turun sekitar 40% kali ini ke tren lainnya. Lalu pertanyaan sekarang, apakah dia akan naik lagi? Nah, jika misalnya dia naik sebanyak sebelumnya di sini 8,5 kali, berarti dia akan menuju ke sekitar 9.000 hingga 10.000. Mungkin sekarang banyak orang mengatakan itu tidak mungkin, mustahil level tersebut tercapai. Tapi saya sendiri sudah lama menetapkan targetnya di antara 5.000 hingga 8.000. Apabila misalnya berlanjut terus ke 10 ribuan, saya sendiri tidak akan terkejut, apalagi dengan kebijakan moneter yang dilakukan sama banyak bank sentral belakangan ini. Nah, jangan lupa juga bahwa dalam sejarah moneter tidak pernah ada satu mata uang yang bertahan. Dalam sejarah ini sudah dicoba 600 mata uang lebih. Banyak orang tidak tahu itu 600 mata uang lebih. Tidak satu pun itu bertahan dalam sejarah. Kenapa demikian? Karena bank sentral itu punya, saya suka katakan hobi. Hobi itu yaitu mencetak uang. Ya, terlalu menggodakan untuk menggunakan mesin cetaknya. Karena masa kita punya mesin cetaknya tidak digunakan dalam masa krisis seperti misalnya juga terlihat belakangan ini. Dan jangan lupa juga emas itu punya kualitas yang luar biasa banyaknya kalau Anda bisa baca di sini sendiri gitu. Di mana tidak bisa dihancurkan juga tidak bisa diapa-apain gitu, selalu bertahan. Dan ini yang paling penting menurut saya, tidak ada counterparty risk-nya. Coba membandingkan dengan saham. Kalau perusahaannya bangkrut, sahamnya nilainya tidak ada sama sekali. Obligasi misalnya, kalau perusahaan yang menerbitkan obligasi atau pemerintah misalnya yang menerbitkan obligasi itu bangkrut, juga Anda tidak dapat apa-apa. Ya, jadi banyak aset itu, terutama aset kertas itu bisa kehilangan nilainya secara keseluruhan. Dan juga jangan lupa uang kertas, uang yang ada di dompet Anda. Jika misalnya pemerintah atau bank sentral mencetak uang terus, hilang juga nilainya pada akhirnya. Nah, ini penting sekali untuk diingat oleh semua orang yang menonton video ini adalah bahwa kalau kita membandingkan misalnya pencetakan uang yang dilakukan sama bank sentral di Amerika Serikat pada saat ini sejak 2009 dan juga Weimar Republik di Jerman setelah Perang Dunia Pertama, nah kita melihat ada kemiripan di mana kedua bank sentral ini mencetak uang secara terus-menerus untuk menanggulangi krisis yang berlangsung di negara masing-masing, di mana mereka harus mencetak uang untuk membiayai defisit dan juga mencetak uang karena mereka tidak bisa bayar utang lama. Jadi utangnya menjadi makin besar ditambah bunga, jadi makin banyak uang yang dicetaknya. Awalnya juga kita melihat di Jerman di sini, mereka mengatakan kita mencetak uang tapi tidak ada dampak terhadap inflasi. Tetapi pada akhirnya inflasi juga muncul dan bahkan waktu itu mencapai hyperinflation di mana inflasi naik lebih dari 1 juta % dalam setahunnya. Bayangkanlah gitu. Nah, apakah hal ini bisa terjadi lagi pada saat ini zaman modern ini? Saya katakan, yes, it can happen.
Awalnya kelihatannya tidak ada masalah, tetapi pada akhirnya kalau misalnya orang melihat ternyata bank sentral itu mencetak uang terus, kita akan kehilangan nilainya. Orang itu akan melepas uang kertasnya dan memindahkannya ke real asetnya. Salah satunya itu emas. Dan terakhirnya, saya mau mengakhiri presentasi ini dengan suatu quote dari Mark Faber, salah satu analis favorit saya. Itu dia mengatakan, I'm positive that gold will go up substantially in 2015, say 30%. Ya, kalau dia juga melihat bahwa harga kemungkinan akan naik sampai sekitar 1.500. Nah, kenapa dia mengatakan demikian? Karena dia percaya bahwa investor akan kehilangan kepercayaannya terhadap bank sentral dengan kebijakan moneter yang mereka terapkan pada saat ini. Nah, kalau itu terjadi, dia mengatakan, saya tidak bisa men-short atau menjual bank sentralnya. Tetapi satu hal yang saya bisa lakukan adalah membeli precious metal seperti misalnya gold, silver, dan juga platinum. Nah, saya harap setelah Anda melihat presentasi ini juga Anda juga merasa yakin bahwa sebetulnya gold, silver, dan juga platinum merupakan aset yang jauh lebih bagus ketimbang mata uang itu sendiri atau uang kertas yang ada di dompet Anda. Jadi untuk merangkum kembali, saya harap bahwa Anda mempertimbangkan dengan seksama apakah Anda sebetulnya menempatkan dana Anda misalnya dalam bentuk uang tunai atau katakanlah uang kertas. Misalnya dalam hal ini kalau misalnya Anda seorang Indonesia misalnya rupiah, atau juga dalam mata uang yang lain boleh juga misalnya euro, US dollar juga termasuknya pound sterling, Japanese yen atau apapun juga. Atau Anda merasa lebih baik kita memegang real asset misalnya seperti precious metals. Tadi juga Anda bisa melihat di video komentari untuk hari ini bahwa sebetulnya banyak sekali alasan kenapa aset-aset seperti misalnya precious metals punya keunggulan terhadap uang kertas yang kita punya di dompet itu kita sendiri itu. Sekian dari saya untuk saat ini. Sampai jumpa di Valbree News berikutnya.